pertama ya, kita berikan cabang. Oke, kita nyalakan untuk PLC nya ya, RCB nya kita nyalakan. Oke, pastikan sudah menyala untuk power supply. Nah, di 81 dia akan nyala ya untuk high-nya ya. Coba kita turunkan, settingnya kita turunkan di 75, maka nanti akan menyala. Oke. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di Rally Dakar Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan coba mensimulasikan cara membuat trend historical di HMI Wentech ya. Nanti kita pakai program Easy Builder Pro. Oke, untuk hardware di sini saya memakai PLC Mitsubishi FX3U. Di sini sebagai output ada dua ya teman-teman, Y0 sama Y1 ya. Untuk yang Y0 nanti untuk setting alarm high, untuk yang Y1 untuk setting alarm Y0 untuk setting alarm low, Y1 untuk alarm high ya teman-teman. Oke, langsung saja ke skematik diagramnya. Oke teman-teman, untuk skematik diagramnya kira-kira seperti ini ya. Ini saya menggunakan MCB ya untuk pengaman, kemudian ada power supply 24 volt DC. Ini sebagai power supply untuk PLC Mitsubishi ya. Untuk masing-masing kabelnya, ini untuk yang 0 kita hubungkan ke 0, untuk yang 24 volt DC kita hubungkan dengan volt DC ya, 24 volt DC. Kemudian untuk lampu ini ada dua ya, yang lampu pertama untuk alarm low, kemudian lampu kedua untuk alarm high. Untuk alarm low ini saya hubungkan dengan pin output dari PLC nya yaitu di Y0, kemudian untuk alarm high ini di Y1 ya teman-teman. Oke, nanti untuk simulasi saya akan menggunakan memori internal dari Geekbook ya, yaitu M0 sama M1 ya, untuk trigger dari nilai trend historicalnya ya. Oke, kita langsung saja ke Geekbook 2. Oke teman-teman, saya sudah di Geekbook 2 ya. Kita langsung saja untuk buat projectnya ya. New project, kemudian FX CPU, FX3U, simple project, language-nya ini ladder, kemudian oke. Lalu tinggal kita tunggu saja. Oke. Oke, sudah terbuka teman-teman. Kita langsung saja untuk buat ladder diagramnya. Jadi di sini nanti untuk counter up saya menggunakan instruksi increment P. Kemudian untuk counter down saya menggunakan decrement P ya. Kita ke open kontak dulu. M0 sebagai trigger on ya nantinya untuk kantornya. Kemudian instruction, kemudian INCP spasi. Nah ini tujuannya di C0. Oke, seperti ini. Open kontak lagi M1 ya, ini untuk yang counter down. Kemudian application instruction DECP seperti ini, spasi tujuannya sama di C0 ya, seperti ini. Kemudian sebagai perbandingan ya, untuk setting high dan low nya kita pakai NO lagi, tapi untuk yang always on ya M8000. Kemudian oke. Kemudian untuk nilai dari C0 ini kita pindahkan ke D0 ya teman-teman. Kita masuk ke application instruction, kemudian move spasi C0 ke D0. Bentar. Nah sekarang kita akan buat untuk ladder
perbandingan ya, compare. Kita berikan cabang di sini, kemudian ke instruction, application instruction, kemudian lebih dari contoh sebagai input nanti di D10 ya teman-teman, spasi, dan kita bandingkan dengan D0. Oke, lalu sebagai output untuk yang lampu pertama ya, ini di Y0. Oke, kemudian ini sama ya, kita berikan cabang. Oke, kemudian kita berikan compare ya teman-teman. Kalau yang ini kita berikan tanda kurang dari, inputnya di D20, kita bandingkan dengan D0. Oke, sebagai outputnya ini di Y1. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita compile, build. Oke teman-teman, kita nyalakan untuk PLC nya ya, MCB nya kita nyalakan. Oke, pastikan sudah menyala untuk power supply dan juga untuk untuk PLC nya, indikatornya ya. Lalu kita masukkan untuk port USB ya, ini kita masukkan ke PC. Oke, sudah respon ya teman-teman. Kita langsung saja di sini pergi ke connection, kemudian kita pastikan untuk serial USB nya di COM 5 ya, transmission speed di 38.4 kbps, kemudian oke. Kemudian PLC modul, FX CPU oke, kemudian connection test. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian klik OK. Oke, berikutnya kita masuk ke online, kemudian write to PLC. Kita tunggu. Oke, sudah muncul ya. Kita select untuk parameter dan program, lalu kemudian kita execute. Oke, yes. Oke ya, ini sudah masuk ya programnya di PLC. Ini tinggal kita close. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah di EC Builder Pro ya untuk software HMI WANTech nya ya. Kita langsung ke file, kemudian new, kemudian kita pilih yang ini saja. Oke, kita tunggu. Oke, sudah muncul. Kita langsung ke objek ya. Ini kita membuat untuk ini kita setting dulu new device ya. Kita setting, kemudian untuk device type nya Mitsubishi FX0S, FX0N sampai FX3SA. Kemudian kita setting untuk IF nya di RS232. Kemudian kompotnya kita setting lagi, punya saya di COM 5 38400 untuk baud rate nya ya, data bitnya 7 bit, parity nya event, kemudian stop bitnya 1 bit, kemudian oke, kemudian oke, dan oke. Kita langsung ke objek, kemudian data dan history ya, kemudian kita pergi ke data sampling, kemudian new, kemudian di sini kita masukkan di nilainya D ya teman-teman ya, karena kita membaca untuk counternya ya, jadi di D0 ya. Kemudian masuk ke data format ya, kemudian new, kemudian BCD nya ini biarkan saja, kemudian oke, seperti ini. Coba kita setting. Oh ya, sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini pastikan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ini oke. Kita ke ini exit dulu ya.
kita ke trend display, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk trennya sendiri ini kita pilih yang real time ya, kemudian kita pilih yang time teman-teman, kemudian kita ke trend di sini ya, kita atur-atur aja di sini. Coba ini kita ganti biru ini ya, agak tebal saja, minimalnya ini 0, maksimalnya ini 100 ya. Oke, channel, kemudian security, ini tinggal teman-teman atur-atur aja ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini untuk data trennya ya. Oke, biarkan saja, kita oke, langsung kita di sini ya, kita letakkan di sini, kemudian di sini kita tarik. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke objek, kemudian masuk chart, dynamic scale, kemudian kita pilih yang vertikal mungkin, horizontal. Untuk main scale-nya kita coba 11 ya teman-teman, seperti ini. Scalable coba ini kita buat 3 teman-teman ya. Topnya ini 100, bottomnya kita buat 0. Oke ya, seperti ini. Nah, 0, 100. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Coba kita kecilkan saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita ke numeric teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Nah, numeric tadi untuk setting low di D10 ya teman-teman ya, D10. Kemudian ini kita atur-atur aja teman-teman. Oke, ini sudah sesuai fontnya ya. Fontnya coba kita buat berapa ya, 12 saja ya teman-teman. Center, kemudian center, kita buat center semua ya teman-teman. Kemudian oke, kita taruh sini. Ini untuk yang low, berarti yang di bawah. Oke, di sini lalu kita ke bitlamp teman-teman. Oke, kita tadi sebagai keluaran untuk low nya di Y0 ya teman-teman. Shape-nya ini coba kita ubah saja ya di sini untuk picture library, kemudian pilih yang ini. Oke, kemudian pilih yang merah, kemudian duplikat ya teman-teman. Oke, kemudian oke, di sini kita tampilkan di sini, kemudian kita kecilkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinggal copy saja ini teman-teman, copy paste, tinggal kita tarik ke atas. Oke, di sini tinggal kita ubah untuk alamatnya untuk yang high di Y1 ya teman-teman. Kemudian untuk setting inputnya ini di D20. Oke. Berikutnya kita akan buat trigger untuk up and down nya, untuk counternya ya. Kita langsung ke set bit, kita pilih yang momentary, kemudian tadi kita menggunakan memori internal ya, M0 untuk up ya. Kemudian kita pilih saja library-nya yang ini. Oke, kemudian kita duplikat labelnya, use label, kemudian kita ubah untuk labelnya agak kecil mungkin ya, di 12 ya,
up, kita duplikat. Oke, kita taruh saja di sini mungkin ya. Oke, kemudian ini kita copy paste, sorry, tinggal kita atur-atur, kita klik 2 kali, kita setting lagi untuk sebagai downnya ini di M1 ya teman-teman. Kita ubah labelnya down, kemudian oke. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih numerik lagi ya, tinggal kita copy aja yang di sini ya. Untuk dari nilai aktualnya counter. Oke, kita taruh saja di sini ya. Di sini aja lah. Alamatnya ini di D0 teman-teman, karena kita menggunakan nilai aktual ini ya. Lalu kita ke tag ini ya, coba kita ubah untuk tagnya di 12, lalu kita tulis di sini aktual value. Oke, kita taruh di sini. Oke, kemudian kita copy paste di sini ya. Ini kita klik 2 kali. Oke, ini untuk height. Oke, kita atur-atur teman-teman. Atau mungkin ditaruh di sini aja lah. Oke, kita copy lagi, kita ubah namanya low, kemudian oke, kita taruh sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, lalu kita pergi ke project lagi, kemudian compile. Kemudian coba simulation trend, save, kita compile. Oke, kita tunggu ya. Oke, sukses. Kita close. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke online simulation ya. Kita klik sambil kita tunggu ya teman-teman supaya muncul. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita coba ke desktop saja teman-teman, kita taruh di sini saja atau di atas lah. Oke, kita taruh di atas, kita setting untuk low nya ini coba di berapa ya, 10 paling, 10 ya, enter. Oke, ini menyala untuk low nya. Ini di sini juga menyala ya teman-teman ya. Kita setting di sini di 80 ya, sorry, clear 80. Enter. Nah, oke, sekarang coba kita naikkan untuk push button up nya ya, kita klik di sini. Nah, ini untuk grafiknya mulai naik ya, kita naikkan cepat ya, nilainya sampai 10 coba. Oke, ini mati ya karena dia apa namanya, di atasnya 10 ya, atau sama dengan 10 ya. Kita naikkan lagi.
Oke, kita naikkan terus ya. Oke, seperti ini. Coba kita geser di sini. Oke, kita geser lagi. Sorry. Nah, ini sudah mulai di 49 ya. Coba kita naikkan. Coba kita naikkan lagi. Nah, di 81 dia akan nyala ya untuk high-nya ya. Coba kita turunkan. Nah, dia mati kalau sama ya. Oke, coba untuk settingnya kita turunkan di 75, maka nanti akan menyala. Oke, akan menyala ya di high. Kemudian coba kita turunkan lagi ya teman-teman. Ini kita geser dulu, kita turunkan. Oke, mati untuk high-nya. Kita turunkan sampai di, coba settingan kita turunkan di 20, enter, kita turunkan, dua 20. Nah, ini akan menyala ya karena settingnya 20, tapi nilai aktualnya ini 19 seperti itu ya. Coba kita turunkan lagi ke 50, dan ini kita turunkan ke 10, enter, maka akan mati ya untuk low nya ya. Kita naikkan lagi, kita geser dulu, kita naikkan lagi sampai di atas 50, harusnya ini menyala. Nah, seperti ini. Nilai aktual 50 ya, 52 sorry. Kemudian untuk setting di 50 ya. Baik, seperti itu ya kira-kira untuk simulasi dari trend historical untuk SCADA ya. Ini biasanya aplikasinya itu di sensor analog ya, terutama jika ada tren kenaikan ini bisa di tracing, atau penurunan ini bisa di tracing melalui trend historical ini ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.